Shalom bagi kita semua, selamat memasuki Minggu Judika. Ayat khotbah kita pada minggu hari ini yakni yang tertulis pada Yeremia 31, ayat yang ke-31 sampai 34, di bawah tema Kristus Pokok Keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita seringkali mengalami atau membuat suatu perjanjian dalam hidup kita, baik itu perjanjian yang tertulis, perjanjian yang tidak tertulis. Seperti perjanjian bisnis, perjanjian kerja, perjanjian nikah, perjanjian saling percaya. Misalnya seperti orang yang berpacaran dan orang yang sudah menikah. Adapun orang yang berjanji pada dirinya sendiri, dan hal ini seringkali dilanggar oleh orang yang berjanji pada dirinya sendiri. Waktu ketika mau kuliah, ia berjanji rajin belajar. Waktu ketika mau bekerja, ia berjanji memberikan gaji pertama atau perpuluhan. Dan ketika mau menjadi seorang pelayan, ia berjanji akan penuh dengan kesetiaan dan sebagainya. Dan banyak orang juga melanggar perjanjian yang telah ia sepakati. Nah, pelanggaran terhadap janjinya itu disebut dengan ingkar janji, dan tentu ingkar janji akan menimbulkan suatu sanksi. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dengan umat Israel. Allah telah menetapkan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam penetapannya itu, Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya, dan Tuhan setia dengan janjinya. Yakni yang pertama, Allah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah melaksanakan janjinya itu. Sekalipun Raja Firaun selalu menghalang-halangi pembebasan umat dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi Tuhan tetap membebaskan umatnya. Bukan hanya Firaun, umat Tuhan pun tidak sepenuh hati mau dibebaskan dari perbudakan. Tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya, sehingga umat bebas dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua, Tuhan berjanji akan menuntun umatnya. Tuhan membawa umatnya masuki tanah Kanaan. Hanya saja umat dari Tuhan, yaitu umat Israel, sering tidak setia, sering mau kembali atau lebih memilih kembali menjadi budak, dan sering mengeluh terkait dengan makanan atau minuman dan sebagainya. Dan kemudian mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan yang begitu setia dengan janjinya, tapi justru umatnya yang selalu mengingkari janjinya. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita seringkali tergoda untuk melanggar perjanjian-perjanjian yang telah kita sepakati, baik yang kita sepakati kepada sesama kita atau kepada Tuhan. Di mana berkali-kali Tuhan menegur umatnya yang jatuh ke dalam dosa, agar tidak jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat dan tidak setia atas perjanjian yang telah Tuhan ikat, yaitu bangsa Israel. Dan ketidaktaatan umatnya terhadap janjinya, maka Tuhan pun memperbarui perjanjian dengan umatnya. Begitu baiknya Tuhan terhadap umat Israel. Dan inilah berikut perjanjian baru itu. Yang pertama, Allah menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya, maka mereka akan selalu mengingat hubungannya dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Ini berarti setiap umat, besar maupun kecil, sudah mengenal Tuhan dan memiliki inisiatif untuk selalu dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga telah mengampuni segala dosa pelanggaran umat yang telah mereka perbuat selama itu. Dan kini mereka boleh menjalani hidup, yaitu seperti kita pada saat ini, di mana kita masih diberikan napas kehidupan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini sesungguhnya berbicara dengan atau mengenai kehidupan baru untuk memperoleh keselamatan.
Tuhan memberikan pengharapan baru bagi umatnya, di mana pengharapan baru itu akan diperoleh apabila kita senantiasa mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Di mana kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita menaati, melakukannya, dan tidak ingkar janji. Begitu juga dengan topik khotbah pada saat ini, yaitu Kristus pokok keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di era perjanjian baru telah terjadi perubahan yang tak terduga, di mana Yesus menjadi seorang imam besar agung. Ia adalah kudus dan ia menjadi suatu pokok keselamatan yang abadi. Ia pun disebut kudus dikarenakan ia adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, namun demikian, bagi Allah tentunya tidak ada perkara yang mustahil, seperti yang kita ketahui. Bahkan hal yang sulit dipahami sekalipun. Nah, bahwa kedudukan sebagai anak, di mana Tuhan Yesus turun dan menjadi suatu korban untuk menjadi perdamaian, untuk menebus dosa manusia. Pada masa kini, manusia cenderung untuk berpegang pada yang rasional. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita bahwa Yesus adalah pokok keselamatan. Dialah jaminan keselamatan satu-satunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dengan kasih Tuhan, kita berpengharapan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebab Tuhan akan selalu menolong kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Dalam berbagai percakapan tentang firman Tuhan, banyak orang yang mengatakan, sebenarnya saya sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi melakukannya susah. Nah, pernyataan itu benar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Terkadang orang susah untuk melakukannya. Allah memang sudah menyatakan firman-Nya bagi kita. Itu sebabnya dikatakan pada Yeremia 31 ayat 34, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Benar, semua orang sudah tahu dan paham akan firman Tuhan. Sebab itu, yang utama sebenarnya adalah bagaimana kita menggerakkan hati dan jiwa untuk menghayati dan melakukan firman itu. Saat itulah kita dapat menikmati kuasa pengampunan dosa, kuasa dari kemurahan Tuhan. Dalam diri Tuhan Yesus, kita telah memperoleh pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadi kita patutlah bersyukur atas pengampunan itu, di mana Tuhan telah menganugerahi kita kehidupan baru, dan kita harus menjalani kehidupan itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin.